setelah pandemi ini, untuk kita bisa diskusi langsung kita harapkan setelah pandemi ini segera berakhir ya. Baik, hari pagi ini saya akan sharing informasi. Kami akan sharing informasi bersama dengan salah satu pembicara kita, yaitu Pak Arief Santoso Setiawan, mengenai pemanfaatan kreatif 3D scanners. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan peraturan webinar yang akan kita ikuti di pagi hari ini. Pertama, selama pembicara menyampaikan materi, kami harap peserta tidak menyalakan mic. Apabila ada yang menyalakan, nanti akan dinonaktifkan oleh admin. Kemudian peserta tidak diperkenankan menekan tombol sharing screen selama pembicara menyampaikan materi, dan kesempatan untuk bertanya akan diberikan setelah pemateri selesai menyampaikan materi. Lalu peserta boleh bertanya di kolom chat, dan silakan langsung bertanya apabila ada yang ingin ditanyakan, atau ketika materi berlangsung ada yang ingin ditanya langsung, silakan langsung diketik saja di kolom chat. Nanti di sesi Q&A, moderator akan memilih beberapa pertanyaan, dan nanti akan kita diskusikan di sesi Q&A setelah kedua pemateri selesai menyampaikan materi. Baik, sebelumnya kami mohon izin Bapak dan Ibu sekalian bisa memfollow sosial akun media kami di Instagram, di Datasip Surveying, kemudian di Twitter, Facebook, dan juga di YouTube. Kami selalu mengupdate informasi terbaru mengenai informasi produk maupun webinar yang selalu kami adakan, sehingga mungkin bisa menjadi sharing informasi dan juga bisa menjadi juga membantu untuk kita melakukan networking dan update produk. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan PT Datascript. Kami salah satu dari side bisnis di PT Datascript. Kami merupakan surveying and engineering solution. Jadi kami menawarkan sistematika solusi dari field to finish. Jadi dari pengambilan data di lapangan, pengolahan datanya, kemudian processing sampai dengan visualisasi, filing, dan juga archiving. Jadi ini adalah workflow solusi yang kita sebut dengan 2D and 3D documentation solution. Nah, ke pagi hari ini kebetulan kita akan fokus membahas mengenai pemanfaatan 3D scanner Sol sebagai salah satu solusi dalam berbasis 3D solution. Jadi salah satunya adalah pemanfaatan scanning, kemudian digitalisasi, processing, kemudian nanti sampai dengan visualisasi yang juga bisa dituangkan dalam 3D printing untuk reverse engineering ataupun rapid prototyping. Sebelumnya kami juga ingin perkenalkan bahwa PT Datascript sebenarnya sudah bekerja sama lebih dari 9 tahun dengan Global Scanning. Ini adalah holding company dari Sol 3D Scanner yang hari ini akan kita share. Kami sudah bekerja sama cukup lama dan sudah ada beberapa produk yang juga kita deliver di market. Salah satunya adalah 2D scanner under brand ColorTrack. Sedangkan salah satu produk yang hari ini akan kita fokuskan adalah Sol 3D Scanning. Produk ini sendiri juga sudah available atau tersedia di LKPP katalog. Baik, saya perkenalkan diri saya adalah Danang Kurniawan selaku marketing manager di PT Datascript. Saya memang fokus di produk 3D marketing, di produk 3D solution dan juga surveying engineering. Sebelum memulai event kali ini, saya izin untuk sharing mengenai apa konten yang akan kita sharing, yaitu apa itu being productive and creative with 3D scanner. Baik, ini adalah sebuah gambar, ini adalah sebuah cake. Ini sebenarnya adalah Valentine cake. Ini adalah sebuah cake dengan krim. Ini adalah cake yang biasa kita temukan di bakery shop atau di cake shop atau bahkan di dapur-dapur kita di mana banyak saat ini di era pandemi, kondisi pandemi apalagi kreativitas terutama ibu rumah tangga maupun beberapa yang di rumah untuk membuat cake atau bakery cake. Ini ada simple cake yang kita bisa nikmati di mana saja dengan tentu rasa yang kita bisa modifikasi sesuai dengan keinginan kita. Tapi menjadi menarik ketika cake ini didokumentasikan karena dia memiliki value tersendiri. Ini adalah cake yang dibuat sebenarnya adalah Valentine cake. Sebenarnya di atasnya gambar hati atau heart cake. Jadi mempunyai meaningful banget bahwa cake ini memiliki arti dan kita bisa dokumentasi. Setelah kita nikmati tentu kita tidak bisa lagi. Selama ini kita paling hanya posting foto kemudian kita upload di sosmed. Bagaimana kalau kita bisa mendokumentasi cake ini menjadi 3D documentation cake? Ada multi-purpose. Mungkin bagi kita yang orientasinya bisnis, saya akan bisa share ini kepada orang-orang lain untuk selain dia mencoba,
Dia bisa melihat bentuk cake-nya, dia mungkin bisa order, dia bisa memesan. Bagi saya yang sentimental, mungkin untuk keperluan private, saya bisa kenang ini sebagai satu bentuk 3D cake. Mungkin bagi beberapa industri yang berbasis advertising, dia akan menggunakan ini untuk di printing, kemudian diletakkan di labeling di cake shop, bakery shop untuk jadi model cake. Sehingga customer ketika melihat dia bisa, oh saya memilih cake ini karena visualisasinya, karena taste-nya, karena bentuknya. So it's technology, it's creativity yang diubah dari hanya sekedar cake. Jadi hanya dari sekedar sebuah cake makanan umum yang ada di dapur bisa menjadi sesuatu yang menarik. Kemudian saya mengutip Albert Einstein. Semua pasti mengenal Albert Einstein, seorang profesor fisika, peraih Nobel. Beliau membuat quote yang sangat menarik ya. Creativity is intelligent having fun. Jadi kalau kembali ke pembuat cake tadi, pasti yang bikin cake adalah dia fun ya. Dia senang dengan cakery. Dia tahu dia senang dengan membuat cake, tapi dia juga punya intelijensia. Dia harus tahu meresep untuk mengolah gula, mengolah krim, mengolah powder dan sebagainya untuk menjadi sebuah cake. Bagaimana cara resep cake itu tidak mungkin bisa hanya diketahui oleh dengan mudah, pasti harus mempunyai knowledge atau intelijen. Jadi ketika intelijensia dia bangun untuk membangun sebuah cake, kemudian didorong dengan fun, itu adalah creativity menurut apa yang Albert Einstein sampaikan. Creativity is intelligent having fun. Jadi di balik intelijensia ada heavy dan di situ ada creativity. Lalu saya juga mengutip Peter Drucker. Dia adalah seorang ahli bisnis di Austria. Beliau merupakan konsultan bisnis yang banyak digunakan di era tahun 90-an awal dan 2000-an awal sebagai salah satu ahli dalam bidang manajemen bisnis. Ini satu quote yang menarik ya. Beliau menyampaikan di abad 21 ini is to increase the productivity of knowledge work and the knowledge worker. Jadi ya kita tahu banget di kondisi sekarang pun di pandemi ini sangat terasa ya bahwa ketika kita semua harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, berinteraksi dari jauh secara virtual seperti ini pun pasti kita dituntut untuk menghasilkan creativity, untuk menghasilkan produktivitas. Tapi kita juga harus tahu bahwa kita memiliki produktivitas itu harus didukung dengan knowledge. Artinya kita harus memiliki learning proses yang baik, kita harus mengetahui segala hal yang kita kerjakan dengan baik, karena itu akan menghasilkan hasil yang productivity, tapi juga akan menghasilkan sesuatu yang resultnya pasti akan bermanfaat untuk berbagai hal yang kita lakukan. Seperti tadi pembuat cake. Jadi ketika dia kreatif, dia membuat cake yang menarik, kemudian dia sebarkan, dan itu akan menjadi hasil yang produktif bagi dia secara income, tapi bagi orang lain pun akan mendapatkan rasa taste cake yang menarik. Jadi it's proses yang tentu kita hadapi sehari-hari, di mana intinya adalah kita menghasilkan creativity, intelijensia, dan juga knowledge base. Oke, dan kenapa ini semua menjadi penting? Karena kita sadari saat ini sudah ada industri 4.0, atau kita sudah kenal dengan revolusi industri 4.0 ya, yang sudah dicanangkan juga oleh pemerintah kita. Nah, revolusi industri 4.0 ini sangat terasa sekali di kondisi pandemi saat ini ya, di mana semua sistem berbasis internet, kita harus menggunakan aplikasi, sekalipun kalau kita harus pergi ke pusat perbelanjaan, kita harus scanning, kita punya barcode yang sudah kita lakukan vaksin, dan ini implementasi dari 4.0 yang begitu cepat karena kondisi pandemi. Dan ini ada berbagai macam hal, ada mobile device, IoT, cloud computing, 3D printing, dan lain-lain. Tapi yang menarik adalah kita fokus bahwa di sini semua balik-balik adalah seperti tadi sebelumnya, ini membutuhkan intelijensia, knowledge base ya, dan juga pemanfaatan teknologi. Dan di sini ada satunya adalah 3D teknologi. 3D teknologi atau teknologi 3 dimensi merupakan salah satu proses dalam revolusi industri 4.0. Nah, ini juga ada quote menarik yang saya kutip. Yang pertama adalah tentu semua mengenal Dwayne Johnson. Beliau sebelumnya dikenal sebagai seorang atlet di wrestling, atau kemudian main ke movie, atau dia sekarang lebih terkenal sebagai bintang film. Dwayne Johnson mengutip bahwa I love the 3D revolution. I love the technology today that continues to push the envelope, continues to break the new ground, and continues to raise the bar. Jadi mungkin kita tidak banyak tahu bahwa sebenarnya quote yang dia kutip ini setelah dia memproduksi sebuah film yang menggunakan teknologi 3D. Kita tahu Dwayne Johnson banyak sekali movie-nya dia yang sebenarnya banyak di balik itu animasinya. Banyak sekali multimedia animasi yang digunakan. Either itu beberapa film yang box office, either mungkin beberapa film yang kita tidak tahu, tapi at least di teknologi sekarang dia
sudah menyadari bahwa pemanfaatan 3D itu sudah tidak hanya sekedar kebutuhan yang zaman dulu kita kenal untuk visualisasi engineering misalnya, hanya untuk kebutuhan di museum, untuk kebutuhan untuk memberitahu produk atau memberitahu teknologi menggunakan 3 dimensi, atau kita dulu mengenal dengan film 3 dimensi gitu, bahwa film yang mungkin bagi yang sering ke Taman Mini dulu kita ada di situ ada visualisasi 3 dimensi. Jadi 3 dimensi hanya visualisasi, hanya sekedar untuk kebutuhan multimedia. Tapi ketika itu dituangkan dalam production dengan didukung oleh creativity tadi, bisa menjadi sebuah movie. Di mana di set movie mungkin kita seakan-akan melihat dia sedang melakukan berbagai action movie yang berbeda-beda, padahal di belakang itu semuanya sudah turn on sebagai 3D teknologi. Jadi artis hanya cukup syuting di green screen, tapi di balik green screen itu semua visualisasi sudah seakan-akan dia ada di site yang betul-betul real. Kita tonton di film seakan-akan real. Dan kemudian kita juga quote dari pemerintah, Pak Presiden sendiri sudah mengutip di tahun 2018, beliau mengatakan anak muda harus siap dengan revolusi industri 4.0. Artinya kita harus mulai menerapkan, sudah mulai mengaplikasikan, dan pemerintah pun sudah banyak programnya ya yang mendukung untuk pemanfaatan 4.0 teknologi. Nah, ini adalah salah satu implementasi yang hari ini akan kita discuss atau kita sharing, yaitu 3D teknologi. Kita bisa lihat di sini 3D teknologi memang memiliki beberapa komponen ya. Ada 3D printing, kemudian ada 3D scanning, dan juga ada proses dan outputnya. Nah, untuk objeknya sendiri, kita bisa berbagai macam. Itu kebutuhan engineering, product design, mungkin untuk kebutuhan reproduksi produk ya. Kita tahu sekarang produk itu memiliki lifetime yang lebih cepat. Banyak yang demandingnya lebih cepat. Hari ini produk A, besok customer minta produk A yang sudah advance dengan fitur-fitur yang diinginkan. Kita tahu sekarang perubahan mobil saja, yang tadinya mungkin 1 tahun, sekarang hampir dalam 1 tahun bisa 2 kali pergantian model. Kemudian smartphone, PC notebook, ataupun spek di dalamnya seperti VGA card, dan sekalipun semua bergerak sangat cepat dibanding sebelumnya, karena demanding dari situasi yang ada. Nah, ini semua adalah proses yang tentu juga didukung oleh pemanfaatan 3D teknologi. Karena kalau tidak ada 3D teknologi, zaman dulu orang ketika membuat produk, dia harus membuat mock-up. Ya, dan mock-up itu harus dikirim ke pabrikasi dulu, kemudian dihasilkan, oh ada revisi lagi. Saya ingat betul di 4 tahun lalu, salah satu perusahaan consumer besar di Indonesia, itu hanya ingin membuat sebatang sikat gigi saja, dia membutuhkan waktu cukup lama untuk research. Harus bentuknya, kemudian dia kirim ke China, dibalikan lagi ke Indonesia, dia revisi lagi, hanya untuk membuat produksi satu sikat gigi mungkin bisa sampai 6 bulan, atau hampir 1 tahun untuk full research-nya, untuk mengeluarkan model baru. Saat ini tidak, semua sudah dikerjakan lebih cepat. Rapid prototyping. Hari ini kita bikin desain secara 3D, di print 3 dimensi, kita evaluasi secara user, nyaman atau tidaknya, development-nya kita lakukan, oh harus kita rubah, printing lagi, itu dalam hitungan hari, dalam hitungan minggu, sehingga produk bisa diganti dalam hitungan bulan. Dan itu adalah life cycle yang sangat cepat sekarang, dan semakin produktif, semakin kreatif, tentu hasilnya akan semakin baik. Secara bisnis sekalipun pasti akan semakin baik. Nah, tentu untuk ini dibutuhkan edukasi, tadi saya bilang, dibutuhkan creativity, intelijensia, pasti di belakangnya ada edukasi. Nah, sebenarnya kami sangat tertarik bisa sharing informasi ini kepada segmen yang di bidang edukasi. Karena kita tahu dari mana nih starting point kita harus belajar pemanfaatan 3D teknologi. Kita tahu revolusi industri 4.0 sudah di depan mata, teknologi 3D sangat revolusioner, membantu. Lalu bagaimana kita harus learning dan belajar nih untuk bisa menguasai hal ini semua. Nah, ini adalah satu metode yang kami sangat tertarik ya, yang tentu saat ini sudah banyak booming di mana-mana, di beberapa sekolah pun, yaitu STEAM ya, Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Ini sudah diimplement dari sekolah dasar, ada beberapa sekolah dasar di Indonesia yang sudah menggunakan STEAM, kemudian ini bisa diterapkan juga di perguruan tinggi, ke kelas menengah, sampai ke sekolah dasar. Jadi STEAM ini adalah proses di mana siswa atau pelajar dari awal mereka sudah di encourage ya, mereka sudah dirasakan untuk bagaimana bisa menghasilkan proses engineering secara dini. Nah, ini kesempatan yang sangat baik sebenarnya bagi kita untuk mulai mendapatkan bibit-bibit ya, ahli-ahli dalam bidang R&D, dan kita kenal sekarang pemerintah isu belakangan ini pengen sekali banyak produktivitas di kita. Kita tidak lagi import barang. Sekarang produk harus mengandung TKDN ya, komponen lokal. Jadi
masyarakat kita diharapkan untuk bisa produktif, tidak lagi tergantung dengan barang-barang impor. Nah, kita bisa belajar dari ini, bagaimana kita menghasilkan produk yang menarik, yang produk yang usable, yang bisa diterima pasar, bisa digunakan secara baik dengan pemanfaatan teknologi 3D dan juga belajar dari sisi STEAM. Bagaimana secara sains, secara teknologi, engineering, secara art, karena produk juga harus enak dilihat, gitu ya. Dan bahkan secara matematik, secara perhitungan memang ini usable secara fungsi. Jadi ini sebenarnya yang kita ingin sharing di pagi hari ini, bahwa secara produktivitas kita harus didukung dengan teknologi yang baik, creativity dan intelijensia yang baik, tentu hasilnya akan menghasilkan produktivitas. Nah, untuk membahas secara mendetail, saya akan dibantu oleh rekan saya, Pak Arif Santoso Setiawan. Beliau adalah 3D Support Engineer dari PT Datascript. Working experience beliau sudah cukup lama di bidang 3D teknologi, dan beliau sendiri memang lulusan dari Product Design di Universitas Esa Unggul. Baik, selamat pagi Pak Arif. Sudah siap? Selamat pagi, Mas Danang. Siap. Oke, baik. Pak Arif akan sharing untuk bagaimana pemanfaatan 3D teknologi melalui Soul Scanner ini menjadi sebuah produk output. Silakan, Pak Arif. Baik, terima kasih, Mas Danang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mas Danang atas pembukaannya. Baik, saya perkenalkan nama saya Arif Santoso Setiawan. Saya Sales Support Engineer dari PT Datascript. Background saya adalah Product Engineer untuk otomotif, eksterior, dan interior. Dan kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan 3D teknologi yang ada di Indonesia dan secara global. Baik, saya akan share screen. Oke, sudah bisa dilihat? Oke, sudah. Pak Arif, silakan. Baik. Baik, saya mulai. Kali ini saya akan berbagi mengenai 3D Technology for Innovation. Jadi ini akan saya tampilkan sedikit video teknologi 3D yang ada pada hari ini. Innovation changes the world. New ideas formed in an instant spark inventions that transform our lives, how we work, how we live. Ideas from the engineering lab, the doctor's office, the factory floor, and the commute home are being brought to life with greater accuracy, agility, and ease, because great minds are being paired with great capabilities. Sorry. New ideas formed in an instant spark inventions that transform our lives, how we work, how we live. Ideas from the engineering lab, the doctor's office, the factory floor, and the commute home are being brought to life with greater accuracy, agility, and ease, because great minds are being paired with great capabilities. From concept to creation, 3D scan to 3D print, prototype to production, 3D Systems digital manufacturing solutions are enabling innovators to push the limits of what's possible, to reimagine and re-engineer the world around us with complete design freedom. For the first time, objects are being optimized for the function they will serve instead of the manufacturing process. An airplane component can now weigh less, yet perform better.
shrinking fuel costs, and environmental impacts. Aided by 3D systems technology and expertise, surgeons are restoring hope and replacing smiles, using digital workflows to plan, practice, and instrument the most complex procedures. Automotive engineers are driving innovation, evolving and improving designs faster to break performance records, and manufacture the next big thing. Industrial designers are bringing eye-catching new products to the shelves, seemingly overnight, while entrepreneurs forge creative new business models that break the mold of what's known and expected. Imagine what will come from the engineers, designers, technicians, and doctors of tomorrow as they begin to view the world as a field of open possibilities. We understand innovation because innovation is in our DNA. Born from a spark of inspiration in 1983, we continue to deliver new ways for our customers to bring their ideas to life. From design shop to assembly line, our digital manufacturing solutions are enabling innovators to work faster and more effectively than ever before. Baik, baru saja kita saksikan video mengenai teknologi 3 dimensi dan inovasinya sampai hari ini. Dan kita sebagai DataScript juga tidak mau ketinggalan berkontribusi di Indonesia untuk membantu perkembangan 3D teknologi. Jadi poinnya adalah sumber daya manusia kita ini sebenarnya tidak kalah sama orang-orang luar lah ya. Jadi kita nggak boleh ketinggalan juga. Jadi 3D teknologi ini sebenarnya bisa kita serap seperti itu. Oke, di sini ada untuk varian workflow produk kita dari 2D dan 3D documentation tools-nya, ada scanner 3D, kemudian ada drone, ada totalization juga, kemudian setelah itu diproses menggunakan software, Geomagic, lalu dari proses di software tersebut, kemudian dibuatlah visualisasi 2 dimensi dan 3 dimensi menggunakan plotter atau 3D printer, yang kemudian dimasukkan ke dalam filing atau di scanning systems, dan yang terakhir archiving secara digital. Dan proses ini, siklus ini berputar terus, jadi tidak ada proses berhentinya. Jadi ini adalah solusi dari DataScript untuk survei dan engineering yang ada korelasinya dengan 3D teknologi yang barusan saja video yang kita saksikan. Oke, di sini kenapa kita juga ikut nimbrung lah bahasanya di pergulatan 3D teknologi secara global dan nasional, karena kita sudah memasuki era di industri 4.0. Nah, untuk salah satunya dari beberapa industri di sini seperti Internet of Things, kemudian smart sensor, ada augmented reality, 3D printing, advanced robotics, dan big data analytics. Mungkin kita membahas mengenai industri 4.0, 3D printing, dan mungkin ada augmented reality juga. Seperti itu. Jadi revolusi industri memiliki fondasi salah satunya ya 3D teknologi ini, 3D scan dan 3D printing. Nah, pertama akan saya bahas dari teknologi inputnya dulu. Jadi 3D itu ada beberapa proses, input, output, sama proses. Inputnya itu scanning, outputnya itu 3D printing, prosesnya itu menggunakan 3D software, atau bisa dibalik juga. Jadi sebenarnya 3 siklus ini bukan siklus yang pakem ya. Scan, proses, 3D print, bisa balik juga 3D print, proses, scan. Jadi semua cycle-nya bisa dibolak-balik. Jadi pertama saya akan jelaskan untuk 3D teknologi scan ini. Jadi 3D scan adalah itu pemindaian 3D. Dalam proses menganalisis objek dari lingkungan atau dunia nyata untuk mengumpulkan data tentang bentuk atau penampilannya. Jadi data yang dikumpulkan ini kemudian dapat digunakan untuk membangun model 3D digital. Jadi bangunan atau produk-produk yang
benda asli atau benda real itu bisa kita digitalisasi dalam bentuk 3 dimensi. Bedanya kalau foto kan sudah 2 dimensi 2D gitu. Foto atau video mungkin bisa di capture, tapi kalau misalnya untuk 3D itu bisa diproduksi lagi. Jadi di scan, kita proses, kemudian kita produksi bisa jadi barang atau produk yang bisa kita gunakan. Nah, ini kemudian ada outputnya 3D print. Jadi alat yang digunakan untuk mencetak objek dalam bentuk 3 dimensi. Prinsip cara kerjanya itu terbagi dalam 3 tahapan proses, yaitu modeling objek 3D, printing, dan finishing. Nah, model objek 3D ini pun bisa diganti sebenarnya menggunakan scanning 3D. Jadi sekarang itu sudah tidak sulit lagi ya, nggak perlu orang yang pintar 3D itu harus jago modeling objek 3D. Sekarang sudah bisa menggunakan teknik scanning 3D. Oke, jadi dari teknologi 3D ini itu membuka peluang baru dari bisnis. Salah satu contohnya seperti di bawah ini. Jadi ide atau desain dari seorang desainer atau engineer itu langsung bisa diteruskan ke end user. Artinya end user langsung bisa menikmati request-nya, demand-nya dia mengenai desain yang akan dia produksi. Jadi sekarang dengan adanya 3D printing itu tidak perlu melewati tahap-tahap yang panjang ya, dari prototyping, manufacture, kemudian assembly, distribution, warehouse, retail sampai ke end user. Nah, sekarang itu dengan ada teknologi 3D dan 3D printing itu, ide itu bisa langsung sampai ke end user. Mungkin dengan beberapa catatan tertentu ya, ini lebih cenderung ke customized product, artinya bukan mass product. Mungkin kalau mass product itu tetap masih melalui tahapan prototyping, manufaktur, cuman untuk proses pengerjaannya lebih cepat daripada metode-metode sebelumnya. Oke, di sini ada skenario mengenai 3D teknologi yang sudah berjalan, yang akan dijalankan, dan yang nanti akan ke depannya rencana untuk masa depannya seperti apa. Nah, di sini ada beberapa industri pertahanan dan aerospace, otomotif, industri kesehatan, consumer retail, general manufacture, dan lain-lain. Nah, di sini akan saya bahas sedikit mengenai industri pertahanan dan aerospace. Nah, untuk saat ini 3D teknologi itu dimanfaatkan untuk pengurangan berat di pesawat. Artinya untuk beberapa pesawat mungkin ya di Boeing sana mereka sudah menggunakan 3D printing sebagai alat atau tools untuk mencetak, memproduksi spare part dari pesawat terbang tersebut. Tujuannya apa? Untuk mengurangi beban dari pesawat tersebut. Kenapa beban itu perlu dikurangi? Karena untuk mengurangi atau mengefisiensi cost dari penggunaan bahan bakar. Seperti itu. Jadi yang tadinya katakanlah let's say Jakarta Surabaya misalkan 100 galon, misalkan aftur lah, dengan menggunakan 3D printing, ada beberapa pesawat yang dicetakkan 3D printing spare part-nya ya mungkin tidak 100 galon, mungkin bisa 75. Nah, itu kan jadi satu advantage atau satu keuntungan untuk maskapai penerbangan seperti itu. Nah, kemudian yang sedang akan dikembangkan itu untuk mencetak keseluruhan sayap pesawat. Dan ini aircraft ini juga tidak melulu mengenai pesawat ya, ada eksplorasi di luar angkasa seperti NASA pun sudah mengimplementasikan 3D printing untuk beberapa tools atau alat-alatnya mereka langsung seperti ya pesawat tulang-alik dan robot-robot eksplorasi di luar angkasa seperti itu. Nah, yang skenario untuk masa depannya itu semua pesawat terbang atau semua spare part pesawat terbang itu dicetak menggunakan 3D printing. Dan untuk di militer itu ada pencetakan ketika di medan perang. Jadi yang diharapkan ya ini rencana atau skenario depannya nanti ketika dalam kondisi bertempur mungkin pasukan khusus ada yang bisa mencetak senjata atau misalkan alat-alat bantu di medan perang. Nah, dan ini skenario seperti ini berlaku ke beberapa industri yang lainnya, otomotif, healthcare, dan lain-lain seperti itu. Oke, di sini kita membahas apa saja sih poin-poin di era 3D teknologi ini. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama itu untuk improvisasi produk design.
Nah, jadi 3D Technology ini sangat membantu dalam pembuatan prototyping. Jadi model digital yang dibuat ini sudah bisa dibuat secara fisik. Nah, sangat membantu ini dalam artian bisa lebih cepat dan lebih presisi gitu. Jadi membantu yang tadinya orang-orang menggunakan metode manual sculpting, nah sekarang bisa diimprovisasi menggunakan 3D design dan 3D technology. Kemudian poin selanjutnya merubah sistem produksi tradisional. Di sini merubah ya, tidak mengganti. Jadi menggantikan proses praproduksi yang saat ini masih didominasi menggunakan mesin CNC atau modeling manual atau metode-metode lainnya. Jadi di sini kita merubah sistem produksi tradisional. Tidak mengganti mesin CNC atau tidak mengganti modeling manual. Artinya untuk kalau mungkin Bapak Ibu tahu CNC itu control number cutting numeric control itu tetap digunakan. Jadi proses prototyping itu menggunakan 3D printing karena lebih murah dan lebih cepat. Nah, tapi nanti produksinya tetap menggunakan CNC. Nah, untuk modeling manual seperti katakanlah kita bahas mengenai jewelry, perhiasan itu dulunya mungkin sculpting menggunakan cara-cara manual ya, atau ngukir dari bahan dasar satu bongkahan wax atau lilin yang diukir kemudian nanti dicor. Nah sekarang bahan master wax itu sudah bisa di 3D printing. Nah cuman seorang artisnya itu tidak digantikan. Artinya tetap ada setelah 3D printing itu ada proses finishing atau refining lagi, itu harus tetap dilakukan oleh si artis itu sendiri karena butuh detail dan presisi serta sentuhan artistik khusus lah seperti itu. Jadi memang tidak mengganti. Kemudian poin selanjutnya proses manufaktur langsung kepada end user. Dan end user saat ini bisa membuat hasil produk langsung tanpa melalui proses fabrikasi. Ya, misalkan saya mau request tolong buatkan spare parts sepeda, katakan pedal sepeda saya mau custom. Nah itu saya udah bisa langsung ke usernya, ke desainernya. Misalkan ada desainer yang bisa membuat model pedal sepeda khusus gitu misalkan, katakan sih. Nah itu tidak perlu saya bingung atau repot-repot mencari ke toko atau misalkan online shop. Dan memang ini barangnya custom ya. Nah itu saya bisa request seperti itu, dan seandainya saya punya 3D printer, ya si desainer ini cukup mengirimkan data filenya, nanti saya printing sendiri di rumah seperti itu. Jadi poin ini proses manufaktur bisa langsung pada end user. Kemudian produk customize. Nah, di sini masih ada korelasinya dengan poin yang sebelumnya, memberikan kemudahan konsumen untuk membeli produk yang sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Ya seperti tadi pedal sepeda, mungkin ya saya butuh pedal khusus atau yang tidak ada di pasaran. Kemudian mungkin kita berbicara dengan mengenai jewelry atau perhiasan, saya mau customize nih, saya mau bikin kalung tapi pakai wajah saya sendiri. Nah, itu bisa diimplementasikan seperti itu gitu. Menggunakan 3D scanning, jadi misalkan saya dan istri saya di scanning, nanti masuk proses 3D printing, kemudian pengecoran. Nah, saya bisa dapat kalung custom itu bentuk wajah saya dan istri saya. Jadi kita bisa menyesuaikan permintaan produk sesuai apa yang kita inginkan dengan menggunakan 3D technology. Kemudian selanjutnya membantu produksi skala kecil. Nah, ini di sini salah satunya contohnya adalah untuk di dunia perfilman ya. Jadi untuk meminimalisir biaya produksi untuk pembuatan sampel atau gimmick. Nah, seperti contoh sekarang banyak movie-movie atau film-film yang menggunakan efek CGI, dan beberapa propertinya itu mereka menggunakan 3D printing. Jadi seperti contoh film Terminator, kemudian Pacific Rim, Avengers atau Marvel Universe, itu mereka tim desainer kostum desainernya itu mereka sudah menggunakan 3D printing untuk membuat kostumnya atau membuat properti lainnya. Jadi lebih cepat, lebih mudah, dan karena kan mereka dikejar sama waktu juga untuk produksi film ya, karena nanti nggak bisa untuk berlama-lama menggunakan metode manual atau sculpting. Jadi dengan adanya 3D printing sangat membantu mereka untuk menyelesaikan proses syuting film dengan tepat waktu. Kemudian poin berikutnya adalah transfer data untuk diproduksi. Jadi kemudahan proses mobilisasi produk jarak jauh menggunakan jaringan internet, kirim kemudian produksi. Jadi seperti yang tadi saya bilang, saya tidak perlu kirim produknya.
saya kirim datanya. Ya nanti ke depannya sekarang seperti mungkin untuk di negara-negara maju seperti Singapura, Amerika, dan Eropa, Jepang mungkin ya, itu beberapa makers ya, beberapa orang yang penggiat di desain sudah punya 3D printer sendiri mungkin ya, 3D printer scan. Karena saya lihat di sana perkembangan 3D teknologinya sangat cepat ya. Jadi menurut mereka untuk transfer data untuk produksi ini sangat mempermudah. Jadi mereka hanya beli data digital, kemudian nanti produksinya menggunakan mesin mereka masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi tidak perlu kirim barangnya, kirim data digitalnya saja. Kemudian poin selanjutnya open design. Nah, di sini ada perusahaan itu membuka peluang kepada desainer untuk memodifikasi part dari produk yang mereka buat, kemudian dipilih untuk diproduksi secara massal. Jadi ada beberapa perusahaan yang membuat sayembara, karena waktu itu pernah saya baca artikel Daihatsu di Jepang ya kalau nggak salah, mereka bikin sayembara untuk desainer-desainer lokalnya untuk memodifikasi bumper depan. Nah, nanti dari beberapa peserta itu diseleksi dan dipilih. Nanti pemenangnya itu atau finalisnya mungkin disuruh untuk ngeprint 3D dan dites di bumpernya apakah ini udah sesuai apa belum, seperti itu. Jadi sekarang modelnya 3D teknologi ini bisa digunakan untuk skema open design bagi beberapa perusahaan, khususnya perusahaan yang memproduksi barang. Kemudian poin selanjutnya business to business, penyedia jasa 3D scan dan 3D printing. Mungkin saya nggak tahu ya di luar Jakarta udah ramai apa belum, tapi kalau di Jakarta sendiri ini udah lumayan banyak ya 3D scan dan 3D printing. Biasa untuk bikin gimmick kayak kita bikin patung, scanning orang, kita bikin miniaturnya, atau scanning barang orang mau produksi ulang, atau customize misalkan. Atau contoh saya mau customize motor saya nih, mau bikin salah satu spare part custom, yaitu scanning bagian motornya, nanti modeling, kemudian printing. Nah itu jasanya di Jakarta ini sudah mulai banyak. Nah, saya kurang tahu kalau di daerah ya, saya berharap sih di daerah-daerah pun bisa mengembangkan lah ya teknologi 3D ini, karena ya potensinya sangat lumayan besar gitu. Kemudian yang terakhir, bioteknologi 3D printing for human. Nah, ini konsep teknologi 3D printing untuk implan pada manusia. Nah, ya 3D print implan ini sebenarnya sudah ada gitu ya untuk beberapa industri di Indonesia. Saya punya rekan ada di Bandung, salah satunya mereka ngeprint protesa mata untuk beberapa pasien yang mohon maaf yang tunanetra. Jadi mereka ngeprint untuk protesa mata palsunya menggunakan 3D printer. Dan untuk ada beberapa lab medis yang menangani pasien skoliosis atau kelainan pada tulang belakang, mereka menggunakan teknologi 3D scanning dan 3D printing. Jadi pasien itu skoliosis itu memiliki bentuk yang tulang belakang tidak baik ya. Maksudnya tulang belakangnya bengkok. Nah, itu perlu disangga menggunakan alat tools. Nah, cuman alat itu harus customize. Jadi salah satu caranya body atau badan si pasien ini di scanning atau bagian punggungnya nanti dimodifikasi di 3D software, baru dibuatkan produk penyangga sesuai dengan bentuk tubuh terakhir si pasien itu. Jadi nanti berkembang, bulan pertama kita scan dulu, nanti kita print, bulan kedua ada perubahan, semakin berkembang sampai nanti pasien itu bisa sembuh total. Oke, di sini ada 3D scannernya. Kita punya yang personal dan profesional. Nah, kita akan membahas yang personal dulu, 3D scannernya. Jadi ada yang turntable atau static, yang di atas ini seperti Sol, yang di bawah ini handheld. Yang kemudian profesional scannernya itu ada yang tipe yang Faro, handheld, dan static. Cuman saya akan membahas di sini khusus untuk Sol 3D scanner. Nah, di sini ada Sol 3D scanner. Nah, ini scanner untuk pemula ya, untuk beginner. Siapa aja sih target marketnya? Itu untuk makers, jadi untuk engineer, designer, atau inventors, atau crafters, atau seniman. Untuk hobbyis, seniman, creators, dan kolektor. Untuk pendidikan, edukasi, atau educators, school, untuk STEAM, dan lab science. Kemudian untuk entrepreneurs, untuk designer, bisnis, dan startup. Nah, aplikasinya untuk apa aja? Untuk 3D printing, untuk gaming, untuk augmented reality atau virtual reality, kemudian rapid prototype, uji early, dan part replacement. Jadi dengan 3D scanner ini 3D scannernya kita bilang
scanner yang murah dengan kualitas yang lumayan ya. Ya cuman dia hanya karena dia statik, jadi area scanningnya itu terbatas ya. Cuman segini. Nanti selanjutnya saya jelaskan speknya berapa aja. Nah, sekarang intinya sih sebenarnya ini mempermudah ke kerja kita, khususnya misalkan katakanlah di part replacement. Kita punya satu barang yang spare partnya itu sudah tidak dijual secara umum lagi. Artinya kita harus customize. Misalkan barang itu memang harus tetap digunakan. Nah, kita bisa menggunakan 3D scanner ini sebagai acuan untuk kita mendesain ulang spare part yang sudah rusak tersebut. Gitu. Dan itu juga bisa diimplementasikan seperti untuk orang jewelry. Katakanlah saya punya patung yang ukurannya agak besar atau boneka lah ya. Saya pengen bikin anting-anting kecil. Nah, itu nanti dari data digital, misalkan boneka yang ukurannya besar, katakanlah 10 cm, ketika di-scan dapat data digitalnya, nah kita bisa resize lebih kecil gitu. Jadi buat nanti pernik-pernik perhiasan dan sebagainya seperti itu. Oke. Next. Ini spesifikasinya. Jadi untuk scannernya sendiri itu memiliki akurasi 0,1 mm. Nah, untuk mode scan-nya, mode pemindaiannya itu ada 2 mode. Ada yang dekat atau near, ada yang jauh, ada yang far. Nah, kalau yang dekat ini itu area scanningnya diameternya 2,5 cm sampai 10 cm dengan ketinggian 3 cm sampai 10 cm. Jadi untuk mode yang near itu, mode dekat itu untuk ukuran benda yang sebesar ini, 2,5 cm sampai 10 cm, diameternya tinggi 3 sampai 10 cm. Untuk mode yang jauh itu diameternya 7 sampai 17 cm, kemudian tingginya 8 sampai 17 cm. Jadi ada 2 mode nih ya. Kalau misalkan ada objeknya misalkan 9 cm ya itu pakai near atau pakai far pun bisa. Tapi ketika objeknya di atas 10 cm itu harus pakai mode scanning yang far atau mode scanning yang jauh. Kemudian file extension-nya yang dihasilkan itu 3D-nya formatnya ada 5, OBJ, PLY, STL, DAE, dan XYZ. Nah, ini masih bisa dimodifikasi. Gitu. Jadi data scan ini kita masuk ke software, ya banyak lah macam-macam. Masuk ke 3D Max, ada Max Mixer, kemudian software-software lainnya. Nah, ini 3D scanning untuk documentation dan editing. Jadi untuk dokumentasi, misalkan ya tadi yang seperti pertama Mas Danang sampaikan, kue sus ya, kue krim ya. Itu salah satu contohnya. Jadi 3D scanning ini bisa kita masukkan ke tampilan di plugin website. Jadi orang itu sekarang ngelihat produk itu udah nggak foto lagi, udah dalam bentuk 3 dimensi, kita bisa putar-putar. Jadi ini foto realistik ya jatuhnya. Misalkan kayak patung ini, kemudian gagang semprotan atau hose ini, nah kita misalkan mau jual, itu kita bisa dokumentasikan 3D dan kita upload ke misalkan e-commerce shop kita seperti itu. Nah, ini untuk yang expertnya, jadi 3D scanning untuk reverse engineering. Jadi untuk replika ulang ya, part yang ada di customize kemudian direplika ulang. Ya, ini berlaku untuk part yang kecil, spare part untuk di barang-barang, kendaraan dan sebagainya. Ada juga kita modifikasi untuk reverse engineering itu di bangunan. Nah, di sini ada video soal 3D scanner setup dan prosesnya. Silakan 3D scanners aren't anything new, but Scan Dimension is looking to bring an easy-to-use, out-of-the-box option to makers, and it seems like they've nailed it. Let's check it out. Thanks for watching 9 to 5 Toys. Be sure to like, subscribe, and hit that bell icon so you don't miss any upcoming videos. Hi, this is Jordan with 9 to 5 Toys. Scan Dimension has set out to make this a simple, user-friendly 3D scanner. In the box, you'll find the enclosure for the scanner, a USB-A to USB mini cable for the turntable, a USB-A to USB-C cable for the camera, some documentation including a quick start guide, and in the main compartment, the 4 pieces. Ya, jadi scannernya ini sangat sederhana ya, tidak terlalu rumit penggunaannya, sangat simple, plug and play, itu tidak perlu settingan yang rumit. Jadi menggunakan USB kabelnya itu ada 2, yang Type-C, tipe C, sama tipe A. Tipe A itu untuk yang turntable-nya, tipe C-nya itu untuk di scannernya. Currently, the software is only available for Windows. On their website, it states that the OS X version will be coming soon.
Nah, untuk prosesnya sendiri itu kita harus di ruangan tertutup. Nah, ini chambernya ini disediakan ya. Jadi supaya lebih optimal harus di ruangan gelap, makanya disediakan chamber. Nah, nanti untuk prosesnya di scanner ini dikoneksikan ke komputer dan sambil dibuka software slow scannernya. Dan ini harus connect ke internet ya. Nah, ini hasilnya. Tadi sampelnya itu berupa bebek yang di scanning. Nah, untuk objek yang berwarna hitam itu memang kurang bagus untuk di scan. Jadi ada beberapa objek yang tidak bisa di scanning ya. Yang tidak bisa itu seperti gelas transparan, kemudian yang shiny yang mengkilap dan berwarna hitam. Nah, cuman untuk jangan khawatir, di sini Sol itu mengeluarkan varian baru yang tipe Pro. Jadi untuk varian hitam yang mengkilap itu sudah bisa di scanning. Jadi untuk beberapa scanner itu 3D memang permasalahan di objek yang berwarna hitam. Nah, untuk objek yang kecil ya masih dapat lah ya. Nah, solusinya kalau untuk scanning objek yang transparan atau yang shiny itu biasanya kita menggunakan developer spray. Jadi modelnya seperti aerosol spray atau orang bisa bilang bahasa gampangnya pilox ya. Cuman pilox yang khusus yang nanti kita semprot ke objeknya itu dalam beberapa waktu mungkin sejam 2 jam dia akan menguap, mengevaporasi sendiri. Jadi saat ini untuk objek-objek yang transparan itu sudah bisa di-scan dengan catatan harus di-spraying atau disemprot menggunakan spray developer. Nah, ini kalau yang hitam lensanya jadinya kurang bagus. Jadinya kalau kita bilang ya meletot ya, melentur lah. Nah, kalau yang warna-warna lainnya itu dengan mudah lah di-scan. Download the software and place your object on the scanner. I was amazed at how easy. Nah, sebenarnya ini kan sangat representatif ya kalau misalnya kita jualan gitu. Produk kita bisa deliver 3D, kita bisa tampilkan bentuk 3D-nya seperti itu. Jadi lebih menarik buat jualan. Terus sekarang apa-apa kan e-commerce orang ya cari ya. Oke. If you enjoyed the video, please give it a thumbs up and consider subscribing. The power of 3D scanning just got amplified. With Sol Pro, you get a professional high-accuracy 3D scan. Tadi yang Sol biasa, yang ini Sol Pro. It's easy to operate, and the calibration and meshing processes are fully automated. Sama sih, secara mekanismenya. Mas Arif, videonya belum tampak. Videonya belum tampak yang Sol Pro. Yang mana tuh? Yang Sol Pro. Oh, sorry. Suaranya masuk, cuman visualisasinya nggak lihat. Sudah, Mas? Oke, sudah, ya. Udah ya? Oke, siap. Oke, jadi ini Sol Pro-nya. Basically, secara mekanismenya tidak ada yang berbeda. Cuman teknologi scanningnya atau engine scanningnya ini beda dengan Sol yang sebelumnya tadi. Kelebihan yang Sol Pro ini, dia bisa scanning objek yang berwarna hitam. Artinya untuk part-part tertentu yang punya warna hitam pekat dan agak gelap, itu bisa di scanning menggunakan Sol Pro. Untuk area masih tetap sama ukurannya segitu. Beside the normal scanning mode, you can choose to focus on accuracy or speed. Select the high accuracy scanning mode to scan with an accuracy as high as 0.05 mm. Or double the Jadi speed semakin kita in just 8 minutes, butuh data yang akurat, scanningnya semakin lama ya, karena kan harus presisi. Jadi kalau untuk hanya scanning, sekedar scanning biasa aja, yaitu prosesnya lebih cepat dibanding yang high accuracy. Nah, seperti barang ini,
Untuk beberapa scanner ya, di luar Sol pun agak kesulitan untuk scanning objek ini. Nah, dengan Sol Pro, ini sudah tidak masalah. Di objek warna hitam, pekat, sudah bisa di-scanning menggunakan scanner Sol Pro. Nah, untuk beberapa workshop 3D mereka sangat butuh ya 3D scanner ini. Jadi biar workflow mereka itu lebih cepat. Calibrate, scan, mesh. With Sol Pro, all processes are automated. Oke. Nah, tadi yang scanning yang Sol Pro yang sederhana. Nah, ini ada video scanning menggunakan salah satu teknologi laser scanner yang lebih sedikit presisi ya. Nah, ini salah satu produk yang kita miliki juga, Aro. Ini untuk industrial ya. Memang dari Sol tadi itu kita bisa belajar basic dulu ya scanning ya. Nanti untuk advance-nya baru menggunakan yang Aro Advance dan lebih detail ya. Nah, ini untuk industri-industri besar, di mereka scanning spare part, untuk dokumentasi, untuk inspeksi. Jadi apakah spare part yang diproduksi ukurannya sudah sesuai atau belum, itu perlu diinspeksi lagi. Atau mereka punya spare part tapi tidak ada blueprint-nya, jadi mereka blueprint produksi. Nah, ini untuk yang kelihatan Mas Danang videonya, play? Ya, kelihatan, jelas. Oh iya, baik. Nah, ini untuk scanner terestrial, scanner building. Jadi scanning itu banyak ya, macam-macam ya. Cuma scanning kecil, jadi scan bangunan sekitar gedung pun masih bisa dilakukan. Nah, scanner khusus. Jadi scanner itu punya kelasnya masing-masing, cuma pada dasarnya kita belajar konsepnya kurang lebih sama. Oke, saya percepat aja. Nah, di sini untuk Sol 3D Scanner, post processing dan aplikasinya. Jadi scan to 3D print ya. Nah, ini sepatu anak lah ya, yang masih bisa muat di area scanningnya. Itu di scan menggunakan Sol. Sedikit processing, kemudian nanti di printing menggunakan printer 3D. Jadi diproses dulu ya, di apa namanya, refining, ada apa, cleaning lah ya, di level dulu. Nanti di print 3D bisa lebih mudah dan hasilnya lebih maksimal. Cepat saja videonya. Nah, kalau sudah baru masuk, kita kirimkan ke software slicer printer. Nah, ini kita setting parameter-parameter printing, kemudian setelah siap baru kita cetak duplikasinya. Ini. Nah, ini metode proses lainnya. Kita scan objek kecil, cuman kita scaling jadi besar. Dicetak, kemudian di custom. Nah, ini jadi patung yang miniatur tadi dijadikan dudukan untuk lampu. Ya, seperti ini. Di ruang tamu lah ya. Customize. Nah, artinya walaupun scanner ini bisa dibilang apa namanya, sederhana dan murah, cuman ketika pemanfaatannya tepat ya bisa maksimal ya, dan bisa menghasilkan. Nah, ini untuk proses 3D reverse engineering, artinya yang nantinya lebih apa namanya,
lebih expert lah ya menggunakan nanti di beberapa industri. Misal satu contohnya ini untuk building information management. Nah, ini hasil scan di area mungkin di pabrik atau di factory. Ada pipa yang mau di remodeling. Jadi data pipa yang sudah ter-scan itu kita bisa proses, kita modeling. Nah, kita modeling ulang. Kita bisa inspeksi juga, kita cek dia ada miring apa enggak. Jadi untuk proses reverse engineering ini jadi memproduksi ulang lah ya, meng-customize. Nah, yang selanjutnya pun kurang lebih sama. Saya cepat aja. Nah, jadi untuk reworking building ya dari data scanning. Nah, kita bikin apa namanya gambar draftnya, DXF-nya. Jadi bangunan yang di scanning kita bisa apa namanya secara cepat kita bisa bangun ulang dengan 3D software karena datanya sudah real ya dari ukurannya. Next, ada lagi untuk analisis softwarenya. Jadi ini lebih ke produk-produk yang kecil ya. Nah, ini salah satu part itu sedang dilakukan inspeksi. Jadi dari data CAD, data 3D model yang pernah kita buat itu diproduksi, nanti barang produksinya di-scan lagi. Nah, dicek itu bener apa enggak. Nah, apakah ada deviasi, ada penyusutan, ada pengembangan. Di situ kita bisa tahu menggunakan software inspeksi ini. Jadi nanti buat evaluasi dari tim engineer-nya, mungkin ada yang mau diperbaiki atau dirubah, dan ya reportnya ini yang nanti dijadikan bahan pertimbangan untuk revisi desain. Nah, sama halnya seperti ini untuk remodeling. Jadi kita punya spare part, kita scanning, yang tidak ada blueprint-nya, kita mau produksi massal gitu ya. Nah, itu kita bisa menggunakan metode 3D scanning, kemudian 3D processing. Nah, seperti ini. Jadi ada software khususnya lah ya. Nah, baik, untuk softwarenya ini ada dua yang biasa digunakan. Itu ada Geomagic Design X untuk reverse engineering. Jadi untuk membuat modelnya ulang ya. Jadi misalkan kita scanning, katakanlah contoh jam tangan, kita bisa modeling ulang. Jam tangan itu hampir mirip dengan jam tangan asli yang kita scanning. Kemudian ada Geomagic Control X untuk inspeksi, jadi kita buat pengecekan apakah barang ini sudah sesuai diproduksi atau pas di tes, katakanlah piston mesin lah ya, kita produksi piston mesin, kita tes 1000 km, kemudian kita bersihkan, kita scanning, baru kita inspeksi lagi apakah di bagian mana sih penyusutan itu terjadi. Nah, itu gunanya untuk Geomagic Control Inspection. Nah, sebenarnya untuk software sebenarnya banyak ya, yang 3D scanning, processing-nya software processing ya, 3D scanning, 3D printing ini ada untuk yang software engineering seperti AutoCAD, SolidWorks, sampai yang NX Siemens. Kemudian untuk engineering, civilnya, mapping untuk Autodesk Revit dan ArcGIS, itu beberapa customer kita itu pakai yang laser scanner, jadi proses menggunakan Autodesk Revit, jadi bangunannya di scanning, kemudian dibangun ulang atau diinspeksi ulang menggunakan software ini. Kemudian untuk engineering, untuk inspeksi, yang tadi seperti saya bilang, untuk inspeksi hasil moldingan, hasil testingan, atau barang yang sudah dipakai mau dicek lagi, seperti itu. Nah, ini untuk medical. Ini banyak yang ini ya, mungkin banyak yang belum tahu ya, medical sebenarnya juga perlu untuk 3D scanning dan 3D printing. Jadi seperti dentist atau dokter gigi, lab gigi, kemudian apa namanya untuk ortosis, jadi misalkan pembuatan kaki palsu atau penyangga bagian tubuh. Nah, ini menggunakan 3D scanning. Jadi objek asli misalkan rahang pasien itu di-scan, kemudian modeling di software, kemudian di 3D printing. Sama seperti yang ortosis juga, kaki atau tangan pasien di scanning, nanti dibuatkan model untuk alat bantu atau support penyangganya, seperti itu.
Nah, ini yang terakhir itu untuk animasi dan visualisasi. Nah, itu punya perfilman. Biasanya yang senang banget digandrungi sama anak muda lah ya. Anak muda yang berkecimpung di dunia 3D itu butuh namanya 3D scanning dan 3D printing juga. Jadi untuk katakanlah kita bikin karakter 3 dimensi untuk misalkan bikin kartun gitu. Cuman orangnya mau real. Nah, itu bisa kita scanning orangnya. Nanti kita sedikit modifikasi di software, mungkin nanti kalau mau di printing menggunakan 3D printer itu bisa. Jadi memang software ini dirancang untuk membentuk bentuk-bentuk organik, cuman bisa juga dari data scan kita masukin gitu. Kita mau modifikasi misalkan saya di scan terus badan saya ganti misalkan Iron Man, nah itu bisa juga itu nanti entah mau di print atau mau diproduksi sebagai film itu bisa digunakan seperti itu. Nah, di sini selain itu ada 3D scanner, kita punya 3D printer. Nah, di sini ada personal 3D printer, kemudian ada juga yang profesional 3D printer. Seperti apa? Kita bisa lihat videonya. When color broadcasting aired in the 50s, people were blown away by the magic of a full-colored image. And just like with television, the desktop 3D printing industry has been stuck in black and white. But XYZ Printing aims to change that. We bring you the DaVinci Color, the world's first full-color FFF 3D printer, and thus ushering in the new full-color era of desktop 3D printing. Powered by 3D Color Jet technology, the DaVinci Color combines inkjet printing with fused filament fabrication to create. Nah, ini 3D printernya, kita yang punya color, nanti outputnya dari scanning. Nah, ini di printing, itu udah bisa full color ya. Jadi scanning itu kan memang full color. Konsol kita juga bisa print full color. Nah, ini ada lagi yang series yang industrialnya. Ini yang untuk yang mesin besarnya lah ya. Di part-part yang sudah diinspeksi itu diproduksi ulang menggunakan sudah 3 bulan. Wendy muncul lagi. Kali ini biasa sendirian. Dalam film ini juga ada karakter. Nah, di sini ada aplikasi 3D teknologi, itu 3D scan dan 3D print ya. Itu di arsitektur, kemudian otomotif, kemudian aerospace, penerbangan, aviasi, ada juga medical, yang tadi saya ceritakan, buatan protesa, produk desain, ada jewelry, perhiasan, seperti ini, itu bisa 3D scanning dan 3D printing, fashion, furniture, kemudian ada consumer goods, toys and education. Nah, ini yang banyak lah ya di Jakarta mereka yang bikin ini. Animation movies industries untuk scanning, kemudian geospatial and mapping, dan engineering and inspection. Nah, kemudian ini proyek yang pernah kita kerjakan Pertamina waktu itu, bahas sedikit ya. Kemudian Candi Genteng Songo di Jogja, scan dan 3D modeling. Jadi kita bisa bikin 3D modelnya tanpa harus ngira-ngira ya objek yang ada itu jadikan acuan yang dari data scanning. Oke, di sini terakhir mengapa kita perlu 3D teknologi? Yang pertama untuk 3D scan-nya untuk proses akselerasi riset satu produk. Kemudian mendapatkan data objek digital dengan mudah, mendigitalisasi aset seperti bangunan, produk, benda bersejarah dan sebagainya. Kebutuhan medis untuk dental, surgery, terapi, kemudian inspeksi pemeriksaan berkala spare part, rekonstruksi tempat kejadian perkara atau TKP, dan membantu proses animasi 3D perfilman. Kemudian untuk yang 3D print-nya, untuk representasi produk praproduksi massal untuk presentasinya, pembuatan prototipe kompleks tanpa assembly, penghematan biaya dan pembuatan prototipe lebih mudah dan cepat, material pengganti satu bagian produk atau substitusi kita bisa gantikan dengan 3D printing, tingkat akurasi yang presisi dibandingkan pembuatan model secara manual atau handmade. Mengakomodasi part yang tidak bisa diproduksi mesin produksi seperti CNC atau mesin proses manual seperti ngukir, amat atau menjahit. Itu kelebihan dari 3D scan dan 3D printing. Dan itu kita perlukan saat ini. Nah, sekarang kita membahas mengenai industrial needs. Jadi teknologi 3D ini tidak akan bekerja tanpa kontribusi manusia. Jadi teknologi kan terus berkembang dan berkembang seiring berjalannya waktu. Nah, tapi memang harus diikuti juga perkembangan sumber daya manusianya. Karena 3D ini hanya sarana pendukung, gitu. Ya, kunci utamanya ada pada manusia itu sendiri. Jadi tanpa adanya SDM yang mumpuni, perkembangan teknologi ya tentu akan terhambat.
ya mungkin bisa mandek lah ya, karena orang cuma nikmatin aja, tidak ikut mempelajari atau tidak ikut berkecimpung gitu ya. Maka dari itu kita harus memperkenalkan teknologi 3D dari segmen pendidikan, atau kita harus mengedukasi juga, tujuan supaya kita bisa berjalan seiring dengan perkembangan teknologi 3D dan memahami sepenuhnya hingga akhirnya bisa berkontribusi di dunia industri. Jadi mereka udah paham dan siap berinovasi. Ya, ini khususnya untuk di level edukasi ya. Kita berharap siswa-siswa, anak-anak generasi muda ini memahami teknologi 3D dan sesuai dengan impiannya Pak Presiden, kita harus mandiri untuk produksi lokal, jangan terus bergantung sama impor. Nah, karena dengan adanya teknologi 3D ini, ya sekarang informasi teknologi sudah tidak bisa dibendung, semua bisa mendapatkan, tinggal gimana caranya kita memantapkan sumber daya manusianya. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian, mungkin ada yang mau bertanya, yang saya kembalikan ke Mas Danang. Terima kasih Mas Arif Ya, atas sama-sama. sharingnya, sangat komplit, termasuk tadi ada tidak hanya 3D scanning tapi juga dibahas secara detail bagaimana proses printing secara 3D yang pasti tidak lepas ya, tidak akan lepas proses scanning dengan proses printing. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas atensinya. Kita masuk sebelumnya reminder bahwa nanti kita ada kuis ya. Jadi nanti ada kuis 3 pertanyaan di mana masing-masing peserta nanti akan mendapatkan hadiah voucher GoPay. Nah, mungkin bisa digunakan untuk beli makan siang. Baik, Bapak dan Ibu, kita masuk ke sesi Q&A. Izin saya akan membacakan beberapa pertanyaan. Sebelumnya saya terima kasih nih di kolom chat tadi selama Mas Arif memaparkan. Itu dibantu oleh rekan kita, Pak JP. Terima kasih sudah beberapa kali menjawab, tapi saya coba akan mereview kembali beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya coba dari pertanyaan pertama dari Pak Agus Suprapta. Terima kasih Pak Agus. Apakah setelah part di-scan bisa dimunculkan dimensinya, baik di layar maupun saat dicetak? Nah, mungkin untuk Mas Arif, silakan Mas. Ya, kalau setelah di-scanning itu bisa langsung dimunculkan dimensinya. Dimensinya misalkan panjang lebar tingginya. Jadi ada fitur di software scanningnya itu seperti kita narik garis lah ya. Narik garis sesuai sumbu atau misalkan dari poin cloud-nya itu bisa diukur gitu. Cuman kalau memang mau secara detailnya itu memang harus masuk ke software pemrosesan lagi. Artinya mungkin toleransinya nggak sampai, kalau di software viewernya nggak sampai 0, sekian milimeter lah ya. Tapi kalau memang butuh sampai sedetail itu ada software software khusus lagi. Cuman secara gamblang bisa diukur gitu. Intinya panjangnya berapa, misalkan kita scanning objek, diameter berapa kita bisa ukur, tingginya berapa, lebarnya berapa, atau scanning ruangan menggunakan scanner yang terrestrial kita bisa ukur tinggi langit-langit berapa, lebar pintu berapa, tinggi pintu berapa, itu bisa. Baik, semoga menjawab pertanyaan. Oke, thank you. Semoga menjawab ya Pak. Baik, berikutnya terkait dengan harga, baik nanti untuk produk yang dipaparkan tadi, termasuk mungkin printing, soil scanner terutama, nanti rekan kami akan menghubungi Bapak dan Ibu untuk informasi pricing. Tapi sebagai informasi, khusus untuk soil scanner, sebenarnya sudah tersedia di katalog LKPP bagi yang bergerak di bidang pemerintahan atau instansi. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya, mohon maaf jika tidak semua, dari Pak Basri. Setelah di-scan, apakah bisa bentuknya kita ubah-ubah lagi di aplikasinya? Nah, ini yang menarik nih, karena memang tujuan dari sharing ini adalah creativity-nya. Jadi setelah kita mendapatkan model, bisa nggak nih Mas Arif kita rubah-rubah lagi? Dari tadi mungkin kan kue, mungkin kuenya tadi ditambahkan apa dan apa sehingga lebih inovatif, atau mungkin dari produk-produk yang sudah dipaparkan. Silakan Mas. Ya, baik, terima kasih. Untuk modifikasi itu sangat dimungkinkan, sangat bisa. Justru dengan adanya 3D scanning ini membuka kesempatan orang-orang untuk modifikasi. Katakanlah kayak tadi misalkan kita scanning kue lah ya, kita mau tambahin pernak-pernik, atau misalkan kita scanning toys atau mainan yang kita mau jadikan misalkan katakanlah mainan Hulk lah ya, yang ukurannya tinggi 15 cm. Nah, kita mau jadikan pernak-pernik perhiasan buat di anting atau gelang, ya kita mau tambahin Hulk-nya digendong tuyul atau gimana gitu, itu bisa gitu. Artinya modifikasi itu memungkinkan sekali, dan itu memang tujuannya 3D scanning adalah modifikasi. Jadi untuk software sendiri ya nanti disesuaikan aja. Jadi kalau untuk modifikasi kan masih kita lihat ya, scannernya kan yang versi Soul itu kan versi desktop lah ya, yang low end.
Jadi software-software juga yang sekarang sudah support seperti tadi yang Autodesk Mesh Mixer, kemudian ada macam-macam lah ya, kayak misalnya bisa masuk juga ke 3ds Max, bisa masuk Blender dan sebagainya. Intinya formatnya itu bisa diterima hampir sebagian 3D software untuk processing. Seperti itu. Semoga bisa menjawab. Thank you. Kayaknya si bapaknya ini mau senang ini ya, main action figure kali ya. Makanya tadi satunya Mainannya. targetnya di hobbyist ya. Kalau hobbyist kan mungkin kadang-kadang kolektor Hot Wheels atau diecast, dia modifikasi sendiri kan. Betul. Kalau yang buat diecast atau Hot Wheels itu ya tuh banyak tuh yang mereka bikin karakter manusianya, dibikin kecil, ya bikin diorama lah, yang bikin diorama gitu. Biasa mereka butuh kayak gitu. Oke, thank you Mas. Baik, kita lanjut nih ke pertanyaan dari Pak Julian Aurelius Tue. Ya. Mohon maaf kalau salah penyebutannya. Pak Julian menanyakan apakah kalau output hasil objek print terlalu kecil akan menghilangkan detail dari model 3D-nya. Adakah cara untuk mengukur agar detail modelingnya yang kita buat tidak hilang atau blur? Oke, mungkin yang sangat detail nih, presisinya detail, dan khawatir nanti kehilangan itunya ya, informasinya gitu. Oke, ada tips and triknya Mas, atau ada limitasinya juga Mas? Silakan. Baik. Untuk detail objeknya ya, sebenarnya kan itu satu tergantung sama scannernya. Yang kedua itu trik dari scanningnya juga. Nah, sebenarnya yang pertama ini yang lebih krusial ya, maksimal scanner kita berapa sih akurasinya gitu. Kalau misalkan katakanlah 0,5 mm, nah tapi ada barang salah satu part yang ya ada tipisnya, mungkin diameternya sekitar 0,1 atau toleransinya sangat tinggi. Nah, itu kita nggak rekomendasikan. Artinya kalau dari segi akurasi ya seperti itu ya, kita juga harus perhatikan di spek scannernya. Nah, untuk dimensinya itu juga tergantung scannernya. Nah, kalau untuk sejauh ini scanner yang bisa memindai objek yang paling kecil itu ada scanner untuk jewelry. Biasa ada beberapa perusahaan yang mereka butuh 3D scanner jewelry, yaitu kan seperti part-part kecil seperti kukunya untuk megang berlian, kemudian detail-detailnya. Nah, itu ada scanner jewelry. Ada juga scanner yang modelnya kayak sol, mirip kayak sol, cuman dia presisinya lebih tinggi. Dia sekitar 0,01 mungkin atau 0,02 saya lupa gitu. Memang khusus untuk part-part kecil kayak gear-gear yang ukurannya mungkin detailnya sampai presisinya sampai micron ya. Untuk dimensinya ya dimensi paling kecil pun setahu saya nggak sampai ukuran setipis. Maksudnya ya untuk satu objek katakan gear ya. Nggak ada yang gear yang diameternya 1 mili gitu ya. Pasti ya gigi-giginya iya. Kalau gearnya iya 1 mili. Nah, kalau untuk ukuran paling kecil pun ya adalah untuk scanner khusus gitu. Tapi untuk yang produk yang sol itu ya terbatas lah. Ada limitasinya tadi. Ada video yang tadi saya tampilkan yang mungkin sekecil 1 cm itu masih oke lah, 1 cm 2 cm. Cuman ya karena akurasinya kurang kurang tinggi, jadi tidak disarankan nanti untuk measurement yang secara detail gitu. Karena kayak misalkan kita ambil contoh scanner, kita mau scanning mesin jam tangan gitu menggunakan sol, nah itu nggak tepat gitu. Ada scanner khusus lagi yang memang lebih detail gitu. Ya walaupun sama-sama bisa sih nyeken kecil, tapi secara akurasinya itu sudah berbeda gitu. Jadi barang kecil itu ya nggak bisa kecil-kecil banget ya, karena kan ya sekecilnya barang apa sih ya? Maksudnya paling kecil ya gear ya. Mungkin ya kalau orang mau nyeken katakanlah pin atau jarum, ya sebenarnya bingung juga ya. Pin di scan buat apa ya? Maksudnya bentuknya sederhana gitu loh. Karena agak kompleks. Karena scanner itu dibutuhkan untuk memindai produk yang kompleks gitu, yang kita tidak bisa ukur secara manual. Itu aja sih Pak. Oke. Mungkin bisa menjawab. Ya berarti intinya produk juga scanner harus bisa kita justifikasi ya, produk ini apakah cocok dengan scanner ini dan hasil outputnya. Dan tadi juga sebenarnya sudah termasuk juga terjawab juga di pertanyaan sebelumnya ya, menanyakan mengenai modifikasi. Kan mungkin saja hasil objeknya tidak terlalu nice karena kapabilitas scanner dan objeknya. Kemudian di touch up ya, di touch up lagi, dihaluskan lagi, didetailkan lagi di software yang memang sekarang di pasaran sudah sangat aplikatif lah untuk kebutuhan-kebutuhan seperti ini ya Pak Arif.
Oke, Iya. saya lanjut ke pertanyaan berikutnya nih karena waktu juga. Makin banyak nih pertanyaannya. Pak Vicky menanyakan produk 3D scanner yang bisa digunakan untuk scan wajah untuk kebutuhan film dan VSX yang mana ya Pak? Oh, memang kita cerita mengenai face scanning ya, tapi mungkin Mas Arif punya cerita nih untuk scanning wajah. Oke. Baik. Kalau untuk scanner figur ya, orang ya, itu biasanya kalau kita produknya ada handheld, itu XYZ scanner. Betul. Jadi scannernya itu kita bisa bisa mobile lah ya. Jadi objek yang di scan itu statik di tengah, nanti kita yang muter scanningin si objek tersebut, objek atau misalkan orang. Nah, biasanya kalau untuk handheld scanner ini digunakan untuk animasi, itu sangat membantu ya, katakanlah untuk pembuatan properti atau pembuatan karakter. Artinya misalkan kita nggak mau nih repot-repot, atau misalkan dikejar waktu lah, saya butuh satu karakter atau model yang saya tidak perlu lama-lama untuk modelingnya, katakanlah. Misalkan, oh yaudah deh, saya punya kostum misalkan Gundala gitu. Saya pengen bikin karakter Gundala, tapi saya pengen nggak perlu dari nol lagi. Ya udah, mungkin ada orang yang punya kostum Gundala, dipakai di scanning, nanti sedikit retouch saja. Jadi tetap 3D scanning itu perlu namanya retouch. Tapi kalau untuk di industri sculpting untuk hobbyis itu kan tidak perlu detail ya. Artinya kan lebih ke barang-barang yang organik ya. Bentuk-bentuk organik itu tidak perlu presisi tinggi. Jadi softwarenya ya maksudnya tidak perlu software khusus ya, sampai software engineering nggak perlu ya. Beda halnya dengan kalau reverse engineering, katakanlah saya mau produksi ulang katakanlah piston motor lah atau blok mesin motor. Nah, itu kan beda lagi. Jadi retouch-nya itu memang harus retouch di software yang benar-benar bisa mengukur presisi tinggi seperti itu. Tapi kalau untuk yang manusia sendiri, ya itu retouch ya lebih ke arah ini ya, art seperti itu. Jadi tidak perlu sampai ke presisi yang terlalu tinggi. Cuman memang 3D scanning ini sangat mempermudah kerjaannya, itu pembuatan props-nya atau propertinya. Kita untuk penyesuaian, misalkan orang ini kita buatkan topeng khusus gitu, ya cuman kita scanning orangnya dulu, baru nanti kita modeling di misalkan software 3D Max atau Maya. Jadi data scan-nya wajah orangnya itu kita import dulu, nah kita modeling berdasarkan kontur wajah yang di-scan, seperti itu. Oke, mungkin bisa menjawab. Ya. Dan kemudian ini ada Pak Vicky, lanjutan pertanyaan ya, sinyalnya scan-nya aman. Kalau setahu saya sih, seingat kita pengalaman Pak Arif pernah scanning dulu Menteri ya. Oh iya, pernah. Pak Menteri sampai sekarang masih sehat ya Pak? Iya, aman berarti. Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, nah, itu saya pernah scanning gitu, karena dan aman. Memang dari spek scannernya ini aman sih, laser kelas 1 aman. Jadi misalkan katakanlah ya untuk orang ya maksudnya masih safe lah, karena di manual booknya mereka memang safe untuk manusia gitu. Bahkan mungkin ada yang mau scanning baby yang lagi tidur, kita scanning itu bisa aman. Karena untuk kelas laser kan ada yang 1, 2, 3. Nah, 3 itu mungkin wavelength-nya itu tidak aman untuk manusia. Nah, untuk sejauh ini yang kita punya 3D scanner itu kelasnya kelas 1 laser kelas 1. Seperti itu. Oke. Aman, Pak. Baik, mungkin terakhir karena waktu kami mohon maaf sudah exit dari jadwal. Kemudian terakhir nih saya mengutip satu menarik nih, ada yang komen data dari Pak Basri Datascape, apa ada channel YouTube-nya nggak? Ada, kita ada channel YouTube-nya tadi di Datascape Surveying, yang khusus Datascape 3D printer juga ada, yang membahas mesin 3D. Belajar 1 jam kayaknya kurang banget nih. Terima kasih. Iya. Ya memang keterbatasan waktu dan sangat menarik ya tadi sebenarnya Pak, kita udah cerita dari printing, bahkan metode scanningnya, objeknya, materialnya, dan outputnya pun beragam. Dan sebenarnya alatnya tadi yang hari ini kita cerita mengenai soal scanning ternyata tidak cukup ya. Ada banyak cerita di sini yang kita butuhkan juga berbagai macam jenis scanner lain yang tadi mungkin kita harapkan ke depannya kalau ada waktu dan kesempatan kita bisa sharing lagi nih yang pemanfaatan juga untuk scanner yang tadi mungkin khusus kita bicara mengenai face scanning karena kita punya pengalaman juga, kemudian kita bisa jadi untuk medical, dental, walaupun kita memang belum intas langsung, tapi ada beberapa experience yang kita bisa sharing. Jadi tentu harapan kita setelah webinar ini kita bisa dapat banyak feedback. Terima kasih banyak ini atas pertanyaannya. Mohon maaf juga semua tidak bisa kita bacakan karena keterbatasan waktu. Nanti kita bisa discuss lagi, kita bisa sharing lagi, dan kita bisa bahas lebih in-depth ke masing-masing peserta, Bapak dan Ibu sekalian. Baik, saya masuk ke sesi quiz ya. Jadi mohon bersiap.
caranya nanti ada pertanyaan, nah kemudian ada jawaban A, B, dan C. Nah, kami akan menilai yang paling cepat jawab di kolom chat, jawabannya, abjadnya yaitu A, B, atau C, dan juga jawabannya harus diketik ya. Jadi jangan A saja atau B saja. Jawabnya A, misalnya A jawabannya adalah piston. Jadi A titik piston harus ditulis. Jadi jangan sampai hanya A, P, atau A saja. Itu tidak akan kita anggap. Dan yang paling cepat dari panitia akan menentukan. Baik, siap ya. Mungkin yang memperhatikan paparan Pak Arif tadi dari awal pasti bisa jawab. Pertanyaan pertama nih, siap-siap Bapak dan Ibu sekalian. Berapa tinggi maksimum benda yang bisa di-scanning oleh Sol 3D Scanner? Siap-siap ya, 1, 2, dan 3. Ya, A 5 cm, B 10, dan C 17 cm. Oke, sudah ada pemenangnya. Cepet Wah, banget. Pak Vicky. Kurang lengkap Iya. Pak, C17 yang betul. Nah, Pak Robi Maulian. Selamat untuk Pak Robi Maulian. C17 cm, betul. Jadi tinggi maksimum benda yang bisa di-scan adalah 17 cm dengan mode VAR ya. Mode VAR scanning. Selamat Pak Robi Maulian, mohon untuk stay. Nanti akan dikontak oleh admin kami, Pak Mus, untuk mencek dan meminta nomor HP-nya yang ada GoPay-nya ya. Pertanyaan kedua, masih ada kesempatan nih, ada 3 pertanyaan. Kedua, format data apa saja yang bisa dihasilkan oleh Sol 3D Scanner? Format datanya yang bisa dihasilkan. Siap-siap ya. Jadi A, B, dan C. 1, 2, dan 3. Ya, A, OBJ, STL, PLY, DIW, dan XYZ. Kemudian B, OBJ, PTS, DXF. Atau C, OBJ, DWG, dan SHP. Silakan yang menjawab. Menjawab betul. Oke. Ya, selamat buat Pak Vicky kali ini. Pak Vicky betul. Tadi Pak Vicky yang pertama kurang CM-nya, Pak. Sekarang Pak Vicky jawab betul untuk pertanyaan yang kedua. Selamat buat Pak Vicky. A, OBJ. Jawabannya adalah A ya. Bisa menghasilkan output OBJ, STL, PLY, DIW, dan XYZ. Jadi formatnya sangat lengkap untuk data 3D. Selamat buat Pak Vicky doang. Mohon nanti segera dikontak oleh admin kita untuk minta nomor HP-nya yang ada GoPay-nya. Selamat sekali lagi. Terakhir, siap-siap yang belum kebagian. Berapa akurasi maksimum yang dapat dihasilkan oleh Sol 3D Scanner? Tadi kita udah bicara tinggi, kemudian tipe file, dan sekarang akurasi maksimumnya yang bisa dihasilkan. Wah, langsung. Cepat sekali. Langsung di chat. Oke, 0,1 tapi nggak ada BC. Luar biasa. Ini belum jawabannya udah langsung jawab. Opsinya belum dibagi, langsung diketik. Berarti semua memperhatikan ini. Selamat. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian sangat memperhatikan detail tadi presentasinya. Jawabannya betul adalah C ya, 0,1 mm. Yang betul jawabannya adalah Pak Franky CPS. Oke, selamat buat Pak Franky CPS menjawab dengan betul C 0,1 mm. Baik, ada 3 pemenang tadi, Pak Vicky, Pak Franky, dan Pak Robi. Selamat sekali lagi. Segera nanti akan dihubungi oleh rekan saya untuk mengontak dan meminta nomor HP Bapak dan Ibu sekalian. Harapannya hari ini sudah bisa kita kirim voucher GoPay-nya. Baik, kita sudah masuk di sesi terakhir acara di pagi hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Nah, sebagai informasi bagi para pemenang kuis, silakan hubungi kontak person kami, Pak Mus Mukandar. Catat nomornya ya, 0822 2688 2350. Atau ada yang pertanyaan, mungkin silahkan. Tadi ada yang belum bisa dijawab. Pertanyaan yang mungkin belum clear, boleh juga diinfo ke admin kita di Pak Mus Mukandar di nomor yang tertera di screen. Lalu terakhir untuk kebutuhan materi, mungkin ada yang pengen dapat PPT-nya Pak Arif tadi, mungkin untuk kebutuhan studi lagi atau mungkin membutuhkan materi rekaman, kita akan nanti upload juga di YouTube kita. Sekaligus bisa DM ke sosial media kita ya, di Datascape Surveying, FB di Datascape Surveying juga. Untuk bisa minta ke admin untuk sharing materi di sana. Jadi silakan DM ke sosial media kita. Baik, akhir kata kami ucapkan banyak terima kasih atas atensinya, atas waktunya, dan perhatiannya dari Bapak Ibu sekalian. Selamat bagi para pemenang kuis, dan sekali lagi salam sehat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bisa melewati masa pandemi ini segera berakhir, dan kita bisa bertemu secara langsung di kesempatan berikutnya. Selalu terapkan protokol kesehatan, dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.